Dalam Bapa dan Putra dan Kudus, amin. Allah Bapa di surga, terima kasih atas rahmat-Mu bahwa jalan menuju ke surga bukanlah jalan yang enak, jalan yang luas, tapi jalan yang sempit, jalan yang berliku-liku, jalan yang naik turun. Bantu kami ya Bapa untuk tabah setia dalam mengikuti Engkau meski tidak mudah. Terpujilah nama-Mu kini dan sepanjang segala masa, amin. Para saudaraku terkasih dalam Kristus, hari ini Yesus memberikan beberapa peringatan kepada kita. Peringatan pertama adalah bahwa jalan ke surga adalah jalan yang sempit, jalan yang tidak mudah. Tapi jalan ke neraka adalah jalan yang lebar, yang luas, yang indah, yang enak, yang menyenangkan. Dan saya mengingat kata-kata Yesus ini ketika Santa Teresa Avila diajak Yesus ke surga. Dia berkata, sedikit sekali orang di surga. Tapi juga ketika dia diajak ke neraka, begitu banyak orang ke neraka. Lalu Teresa seperti mengeluh kepada Yesus. Kenapa harus demikian? Maka kemudian Yesus mengajarkan kepada Teresa doa menuju ke surga, road to heaven. Ya, ada beberapa langkah yang dilakukan. Itu bagaimana Yesus mengajari Teresa untuk masuk ke surga dengan meditasinya, ya, di mana orang diajak untuk seperti Yesus bergaul berbicara dengan seorang sahabat, yaitu seperti wanita Samaria yang diajak berbicara dari hati ke hati, di mana Yesus pelan-pelan mengajak menyadarkan dia akan dosa-dosa dan kelemahan dia. Dan itulah Teresa suka membayangkan dirinya bergaul berbicara dengan Yesus tentang banyak hal. Ya, lalu kemudian dialog pribadi inilah yang menjadi bahan permenungan, bahan pembicaraan dengan Yesus. Dan Yesus memberikan inspirasi, membuka misteri-misteri yang dia mau nyatakan kepada banyak orang. Karena itulah dengan berdoa, dengan bergaul, dengan membaca dan merenungkan sabda Allah. Sabda Allah yang satu kata aja. Ya, misalnya hari ini kita bicara tentang jalan sempit, ya, menuju ke surga. Kita renungkan, kenapa jalan sempit? Kapan saya bisa menggunakan waktu saya untuk berdoa, untuk bergaul dengan Allah? Kapan saya membaca kitab suci? Kapan saya mendapatkan inspirasi ilahi, bukan hanya inspirasi duniawi yang dorongan-dorongan badannya dan belaka. Disitulah kita melihat jalan sempit. Kita renungkan hari ini jalan sempit itu. Dari pagi sampai malam kita merenungkan Tuhan. Dan di situ kita bisa melihat ada jalan antara satu convergence, ya, menyatu kepada intinya, tetapi juga divergence yang mengarah menjauh dari Tuhan. Jadi dalam keseharian itu kita bisa merenungkan apa yang membawa kita kepada Tuhan dan apa yang menjauhkan kita dari Tuhan. Disitulah kita bisa bersyukur kepada Tuhan, tapi juga mohon ampun kepada Tuhan. Nah, itulah suatu peringatan bagi kita. Dan kemudian kita bisa melihat bahwa dalam bacaan pertama kita dikisahkan tentang Sodom dan Gomora, daerah yang indah dan subur, yang penuh air, yang dipilih oleh Lot, tetapi ternyata banyak di situ orang-orang jahat. Ya. Dan kita tahu kemudian Sodom dan Gomora dihancurkan karena gaya hidup mereka yang tidak karuan. Laki dan laki, perempuan dan perempuan saling memperkosa, hidup yang tidak lain, dan persis seperti yang sekarang ini sedang viral. Orang hidup dalam kekacauan seperti misalnya di banyak tempat dengan pembebasan dari narkoba, orang menjadi zombie, orang bebas dengan laki-laki dan menikah, perempuan dan perempuan, transgender, ya, lalu kelaminnya diganti dari perempuan ke laki, laki ke perempuan, dan lalu laki saling menikah, membentuk keluarga. Jadi mencungkir balikan nilai-nilai ilahi, ya, dan akhirnya seperti Sodom dan Gomora dihancur leburkan. Dan orang-orang LGBT itu benci dengan gereja Katolik karena membenci gaya hidup yang berbeda. Dan kalau mau jujur, itulah yang iblis mau ajak manusia untuk menjauh dari Tuhan, ya, untuk hidup dalam keenakan, dalam keenakan dan dalam kesenangan-kesenangan belaka. Di medsos saya mendengar
dari Catholic Radio Channel tentang seorang bintang pornografi yang kemudian bertobat, yang kembali kepada Kristus. Karena dengan hidup dengan gaya hidup yang tidak sesuai dengan Allah itu manusia akhirnya apa? Kering. Ya, manusia akhirnya kering dan kemudian emptiness, kosong. Yang mereka anggap sebagai suatu kenikmatan badani, kenikmatan ragawi itu kosong, habis. Nah, disitulah saudara, Yesus jalan ke surga, jalan salib dan jalan Yesus. Paulus menekankan dan semua kitab suci adalah jalan salib untuk menuju ke surga. Anda siap, Anda mau, silahkan. Kalau tidak, silahkan juga. Pilihan hidup kita masing-masing. Life is choice. Semoga kita memiliki pengertian yang benar tentang keselamatan yang Tuhan berikan kepada kita. Tuhan memberkati Anda dan saya hari ini untuk memilih jalan kebenaran dan kebaikan. Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Bapa, Putra, dan Kudus. Amin. Bapa,